Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA 4 Palangkaraya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam topik 3, tugas UDL Universal Design Learning. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wahyuli, Rizka Dwinita, Ahmad Saleh, Rajani Damayanti, dan Lilis Karlina. Selanjutnya, saya akan membacakan petunjuk dari tugas Universal Design Learning. Yang pertama, perhatikan masing-masing indikator. Yang kedua, buatlah perencanaan pembelajaran berdasarkan Universal Design Learning. Dan yang ketiga, buatlah bahan presentasi untuk hasil kerja Anda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan 3 komponen Universal Design Learning yang terdiri dari multiple means of engagement, yaitu bagaimana materi itu disampaikan. Kemudian multiple means of representation, yaitu guru menyediakan sarana yang sesuai dengan pembelajaran. Dan multiple means of action and expression, yaitu memberikan kesempatan siswa dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami. Baik, untuk indikator yang pertama yaitu menyusun produk iklan bagi anak reguler yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yaitu yang pertama ada multiple means of engagement, bagaimana materi itu disampaikan dalam menyusun produk makanan, yaitu dengan 1. Menyampaikan materi iklan produk melalui video. Dan yang kedua, menyampaikan materi iklan produk melalui permainan puzzle. Kemudian multiple means of representation, guru menyediakan sarana yang sesuai untuk anak reguler melalui proyektor laptop, banner, brosur, pamflet, puzzle, dan buku gambar. Selanjutnya, multiple means of action and expression, memberikan kesempatan murid dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami dengan membuat iklan video dan menggambar iklan produk itu di buku gambar. Contohnya seperti gambar produk Aqua dan juga produk Yakult. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator menyusun iklan produk makanan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, multiple means of engagement, bagaimana materi disampaikan. Jadi, guru menyampaikan materi iklan produk dengan pendekatan scaffolding atau didampingi. Kemudian, multiple means of representation, menyediakan sarana yang sesuai. Nah, jadi guru dapat memberikan contoh lembaran iklan dan contoh benda yang diiklankan. Misalnya dengan membawakan langsung produk iklan tersebut, seperti produk Aqua atau produk Beng Beng, agar anak berkebutuhan khusus ini dapat melihat secara langsung produk tersebut. Selanjutnya, multiple means of action and expression. Guru dapat menyediakan media iklan yang diacak, kemudian nantinya dicocokkan sesuai dengan struktur gambar iklan. Untuk indikator selanjutnya yaitu menyampaikan teks pidato persuasif tentang cinta tanah air untuk anak reguler. Yang pertama, multiple means of engagement, bagaimana materi disampaikan. Yang pertama, guru dapat menyajikan materi berupa modul dengan warna pada kata atau kalimat yang penting, gambar, diagram, dan juga PowerPoint. Kemudian, menggunakan video pembelajaran contoh pidato persuasif berbentuk animasi sebagai stimulus. Kemudian yang ketiga, guru memberikan materi pengantar mengenai teks pidato persuasif dalam bentuk video. Kemudian membacakan teks pidatonya disertai dengan gestur. Kemudian yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengajaran kepada peserta didik yang kurang memahami pembelajaran. Lalu yang kedua, multiple means of representation, menyediakan sarana yang sesuai. Nah, guru dapat menyediakan seperti modul ajar, PowerPoint, gambar, ilustrasi, dan juga LCD. Dan yang ketiga, ada multiple means of action and expression, memberikan kesempatan murid dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami, yaitu dengan peserta didik membuat teks pidato persuasif sederhana berdasarkan gambar ilustrasi bertema cinta tanah air. Kemudian secara berkelompok membuat teks pidato persuasif sederhana dan membacakannya. Dan yang ketiga, peserta didik membacakan teks pidato tersebut disertai gestur yang sesuai. Selanjutnya, indikator menyampaikan teks pidato persuasif tentang cinta tanah air
untuk anak berkebutuhan khusus, di mana yang pertama ada multiple means engagement, bagaimana materi disampaikan. Yang pertama menyampaikan materi dengan video mengenai pidato persuasif, lalu memberikan penjelasan mendalam melalui pendekatan scaffolding atau didampingi. Lalu yang kedua, multiple means of representation, menyediakan sarana yang sesuai. Nah, hal ini berupa video penjelasan dan contoh teks pidato persuasif, kemudian laptop, speaker, dan LCD. Yang ketiga, multiple means of action and expression, memberikan kesempatan murid dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami. Murid dapat menyusun struktur teks persuasif yang telah dipisahkan secara acak dan dapat membaca teks persuasif yang telah tersusun dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, indikator menulis puisi tentang alam untuk anak reguler. Yang pertama, multiple means of engagement, bagaimana materi disampaikan. Siswa diajak keluar melihat alam seperti taman yang safety dan guru bisa mencontohkan dalam pembacaan puisi. Kemudian multiple means of representation, menyediakan sarana yang sesuai. Nah, jadi guru menyediakan objek dengan gambar, misalnya gambar pohon dan juga gambar bunga yang ada di alam sekitar. Kemudian multiple means of action and expression, memberikan kesempatan murid dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami dengan mendefinisikan fenomena atau objek yang ada di lingkungan sekitar dan mencoba merangkai menjadi puisi. Selanjutnya, indikator menulis puisi tentang alam untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada multiple means of engagement, bagaimana materi disampaikan. Guru membawa siswa ke lingkungan alam untuk mencari inspirasi seperti taman, lingkungan sekolah, lalu mendampingi dan menjelaskan keindahan alam sekitar dan memberikan contoh puisi tentang alam sembari menjelaskan maknanya secara perlahan. Lalu yang kedua, multiple means of representation, menyediakan sarana yang sesuai. Guru menyediakan gambar bertemakan alam, lalu meminta siswa anak berkebutuhan khusus untuk mendefinisikan gambar tersebut. Contoh seperti pohon memiliki daun, memiliki batang dan akar, dan diidentifikasi dan dibentuk menjadi puisi alam. Lalu yang ketiga, multiple means of action and expression, memberikan kesempatan murid dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami. Nah, setelah mengajak siswa anak berkebutuhan khusus keluar kelas, melihat alam sekitar, kemudian guru mencontohkan membaca puisi, kemudian guru memberikan gambar untuk dideskripsikan. Setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk merangkai kalimatnya sendiri sesuai gambar yang diidentifikasi sebelumnya. Sekian dari presentasi diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.